kasusnya apa? Apa yang kita tuduhkan terhadap dua orang tadi, itu pasal 310-311 pencemaran nama baik. Pertama itu. Karena ini melalui media elektronik, itu ada pasal juga, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1. Ya. Dan ini ancamannya 6 tahun. Artinya menebarkan fitnah, ya, terus mencemarkan nama baik, dan melalui transaksi elektronik. Seperti halnya tadi, saudara GR itu, ya, melalui Facebooknya, dia menyebut bahwa Buniani provokator dan penghasut. Bang Anas apa yang datang? Nah, Bung Anas ini itu melalui media televisi, dua stasiun media televisi, itu menyatakan bahwa Buniani ini jelas-jelas punya niat jahat. Jelas-jelas punya niat jahat. Boleh dijawab tidak? Maksud Anda mengatakan jelas-jelas punya niat jahat apa? Melalui media sosial. Melalui media sosial. Atau tadi saja. Saya ingin menebarkan kebencian. Buniani menebarkan kebencian. Kita paham itu. Saya ingin tanya jelas-jelas niat jahat maksudnya apa, Bang Anas? Ini ungkapannya Guntur Romli ya? Enggak, untuk Bang Anas mengatakan di dua stasiun televisi mengatakan Buniani. Saya punya hak imunitas sebagai advokat. Saya bekerja baik itu di Kompas. Karena itu sudah selesai kita laporkan, kemudian kita ada wawancara. Pada saat itu, saya bertindak untuk dan atas nama advokat dan untuk kepentingan klien kita. Dan itu dijamin oleh undang-undang advokat. Silakan di-cross-check, para ahli silakan saja untuk bisa memberikan tanggapan. Apakah saya ini mengada-ada atau tidak? Baik, pertanyaan saya, pada saat itu mengapa Anda bilang jelas-jelas punya niat jahat? Untuk si ini? Buniani. Oh iya dong, kalau kita kan melihat begini sebetulnya. Pertama adalah, ya kan kita udah bilang bahwa tidak bisa dilepaskan dari isi pidato. Bahwa ada satu kata penting yang kemudian dihilangkan. Sementara dia punya profesi cukup mumpuni sebagai wartawan dan jurnalistik. Sumbernya tidak pernah disebutkan. Jadi bagi Anda, dan tidak hanya sampai di situ, dia juga bikin transit menghilangkan kata pakai itu. Tujuannya apa? Yang sudah diakui ya? Makanya kita laporkan, apakah ada niat jahat, apakah ada mens rea. Jadi gitu begini, maksud kita. Jadi ya, kalau kita sebagai advokat yang cerdas, kan ada asas hukum, ya, presumption of innocence. Jadi bagaimanapun tidak boleh menjamin orang. Walaupun seperti tadi. Sedang melakukan, kalau Bang Anas percaya dengan kliennya dan membela dalam... Silahkan, tapi punya konsekuensi hukum. Seperti tadi dia bicara, Pak Buniani menebarkan kebencian. Wah, itu tidak boleh. Kalau kita tidak ada masalah. Diduga dong. Mau melaporkan, mau ngambil jalur hukum, silakan Bang, itu kan kita harapkan. Nggak ada masalah kalau kita punya keyakinan. Apalagi sudah ada pernyataan bahwa itu proses hukum aja. Sudah diharapkan. Wih, semakin jelas. Ini nambah lagi bukti. Ya. Semakin kita nggak ada masalah. Baik proses hukum, kita punya konsekuensi dalam menjalankan. Maksud kami ini tidak ada jalan tengah begitu untuk mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Oh enggak, kita harus cari kebenaran material karena memang sedari awal kita melaporkan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Buniani dan persoalan Buniani tidak bisa dilepaskan dari persoalan Ahok. Jadi Pak Buniani dengan Pak Ahok sebagai tersangka sebetulnya secara tidak langsung ini sudah terbantahkan tuduhan terhadap Buniani. Kecuali Pak Ahok belum tersangka. Saya ingin ke Pak Awi. Pak Awi. Meskipun berbeda konteksnya, tapi nanti kita bisa. Ya, penjelasan Pak Alvin yang tadi terbantahkan 3 poin ya. 3 poin yang terbantahkan tadi soal edit, soal sunting, soal mengupload pertama. Ini benar tidak Pak Awi bahwa bukan Buniani yang mengupload pertama, bukan Buniani yang mengedit atau bagaimana Pak Awi? Saya secara profesional tentunya tidak bisa saya sebutkan karena itu sudah masuk ke materi penyidikan. Tapi yang jelas nanti kita kasih kesempatan penyidik mengungkap kasus ini seterang-terangnya karena memang masih banyak yang harus penyidik kerjakan. Misalnya kita juga ke depan juga merencanakan melakukan pemeriksaan saksi ahli dari agama, kemudian saksi ahli psikologi, terus khususnya psikologi massa ya, kalau terkait dengan konten-konten itu nanti ada berpengaruh atau tidak, termasuk juga meriksa saksi dalam video-video yang beredar itu, termasuk juga nanti kita juga saksi ahli hukum pidana juga kita rencanakan. Jadi ini masih butuh waktu, beri kesempatan kepada penyidik untuk mengungkap seterang-terangnya kasus ini. Saya sangat percaya dengan kepolisian hari ini. Luar biasa ya. Begini, Buniani itu sekali lagi dia tidak mentranskrip. Yang dia lakukan memberi caption, intisari, ya, dan pendapat pribadi. Kalau transkrip dia akan tulis ini adalah transkrip Pak Ahok atau ini adalah transkrip video di atas. Oh tidak, dia mengajak netizen berdiskusi. Jadi
Ini ada konsekuensi hukum bagi orang-orang yang menggiring opini bahwa Pak Buniani ini jahat, ya, memprovokasi dan lain sebagainya. Itu fitnah semua. Baik, jika bisa direvisi, Bang Anas, Anda ingin mengganti tidak kata-kata Anda soal Buniani jelas-jelas punya niat jahat? Bagi kami, pertama itu sudah masuk proses hukum, dan itu sudah dilaporkan. Silakan itu nanti dibuktikan terlebih dahulu. Kemudian mau kami misalnya dengan Mas Guntur dilaporkan balik, itu haknya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian laporan kita dijalankan lebih dulu, sementara yang kita laporkan justru tidak diproses, itu juga keliru. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga mengapresiasi tentang netizen, ya, bahwa perlu diketahui petisi penangkapan minta ditangkapnya Buniani ini itu sudah hampir 300.000 orang. Dibandingkan dengan save-nya Buniani itu hampir kurang dari 20.000. Artinya apa? Interesting untuk publik itu supaya kemudian memang mereka Buniani ini punya peran yang penting dalam kasus ini juga tidak bisa dilupakan. Jadi Anda tidak akan menarik kata-kata soal jelas-jelas punya niat jahat, ya? Gitu, saya pribadi nggak akan narik. Itu yang jadi yang petisi kedua. itu bisa juga pakai mesin, ya, cyber army dan lain sebagainya. Hal sekarang sangat gampang. Kita buat sebentar lagi juga ratusan ribu mesin. Yang nyata-nyata saja sekarang bahwa kasus utama pokoknya adalah soal Pak Ahok. Jutaan umat turun ke jalan. Ini bukan lagi apa? Kita balik ke sini. Dunia maya, petisi dan lain sebagainya. Kita balik tapi ke sini ke kasus buntut dari kasus yang sudah ada. Karena memang ini, kalau memang tadi Bang Anas bilang mau somasi balik tadi. Oh iya. Mau somasi juga tadi katanya. Iya, tapi kalau memang laporan saya nggak terbukti, kan saya dilaporkan balik pencemaran nama baik. Ya pasti kita akan lakukan laporan balik, laporan palsu. Sementara kita punya imunitas dan dijamin oleh undang-undang. Kami kira itu. Baik, kita lihat ya, Bang Adin, ya, prosesnya ya. Dilakukan saja, ya. Semuanya harus berdasar hukum. Jadi itulah kenapa advokat ini harus cerdas, ya, dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi polisi hari ini. Dan begini, saya yakin hukum akan ditegakkan. Karena apa? Presidennya luar biasa hari ini. Presidennya hebat, Polri-nya kinerja profesional. Ya? Baik, Buniani akan terbukti ini. Sedikit Bang Anas. Saya kira paling gini, pertama adalah kita juga harus konsisten, ya. Harus konsisten bahwa kalau kemudian misalnya Pak Ahok diproses secara hukum, maka pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana serangkaian itu proses panjang, itu juga diproses hukum. Mungkin termasuk Buniani, ya. Kemudian ada pihak-pihak lain, ya, yang kemudian kayak teman-teman di HMI juga banyak yang diproses hukum. Nah, ini saya kira harus menunjukkan kepada publik negara. Kita tangkap maksudnya, Pak Wi. Penegakan. Ya, Pak Wi, terakhir Pak Wi, ini akan masih prosesnya panjang ya Pak Wi, ya. Kita imbaunya seperti apa? Karena ini akan banyak orang-orang yang saling lapor nih dengan posisi seperti ini, Pak Wi. Silahkan. Ya, tentunya kami harapkan sih yang masing-masing pihak tentunya tidak perlu berpolemik. Sudahlah, biarkan penyidik secara profesional dan proporsional menindaklanjuti semua laporan-laporan yang ada. Kita akan dudukkan nanti, tentunya kita akan melakukan penyidikan secara transparan dan kita akan sampaikan ke publik apa yang telah kita kerjakan seperti kasus-kasus yang lainnya. Demikian. Terima kasih Pak Awi Setiono, Kabitumas Polda Metro Jaya, dan terima kasih juga Bang Anas, terima kasih juga Pak Aldwin, ya. Kita akan sambung lagi di segmen terakhir. Tetap bersama kami.